Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita pagi ini seluruhnya disertai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kumpulkan kelak di akhirat di surganya seperti halnya Allah telah kumpulkan kita di rumahnya ini. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insyaallah kita akan lanjutkan di dalam pelajaran hadis yang kedua insyaallah. Ya. Saya sampaikan hadis ini Masya Allah, hadis yang banyak ada perumpamaan yang Rasulullah sampaikan. Saya sampaikan dulu hadisnya, saya bacakan. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khataba an-nas fa qala la wallahi ma akhsha 'alaikum ayyuhan nas illa ma yukhrijullah lakum min zaharatid dunya. Faqala rajul ya Rasulullah ayatil khairu syarr. Fasalata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala kaifa qulta? Qala qultu ya Rasulullah ayatil khairu syarr. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam innal khaira la ya'ti illa bi khairin aw khairun huwa inna kulla ma yumbitu rabi'u yaqtulu habatan aw yulimmu illa akilatal khadir akal hatta idam tana'at khasirataha istaqbalat syams halatat aw balat thumma ijtarat ma'adat akal faman ya'khudhu malan bihaqqihi yubarik lahu fihi man ya'khudh malan bighairi haqqihi famathaluhu kamathalil ladzi ya'kul wa la yashba'. Subhanallah. Rawahu Muslim fi bab tahdir dan i'tirar bi zinati dunya wa ma yasmiha. Ini ada dalam riwayat Muslim. Jadi nanti selama kalau kitabnya belum ketemu, kitabnya belum dapat, paling saya akan men-share mungkin di salah satu teman ataupun kepada saya. Ini hadisnya di riwayat Muslim nomor sekian. Lalu nanti dicarikan hadisnya, biarkan nanti ada catatannya hadis-hadisnya. Minimal hadis pertama ada di hadis ini, ada catatannya. Yang kedua ini ada di riwayat Muslim. Saya sudah menemukan sih di brosur juga ini ada hadisnya, walaupun istilahnya terjemahannya terkadang tidak sesuai dengan apa yang namanya juga terjemah ya. Jadi kalau ibu bapak membaca terjemah sebenarnya lebih banyak memahami si terjemah itu, bukan sedang memahami daripada yang diinginkan dalam hadis tersebut. Terkadang demikian. Misalnya ibu bapak membeli buku punyanya Syekh siapa, ada bahasa Arabnya, ada terjemahannya. Nah saat kita sedang membaca buku terjemah, sebenarnya kita sedang memahami si penerjemah itu, bukan sedang memahami si penulis buku itu. Kecuali kalau si penerjemah itu sudah mendapatkan apa namanya, surat dari penulis buku itu, saya serahkan karena dia mau mengaji dengan saya, maka saya serahkan dia untuk menerjemahkan buku saya. Itu namanya apa ya? Apa namanya? Ijazah. Ya, ijazah dari penulis buku itu. Tapi ala kulli hal tidak semuanya demikian. Ada beberapa yang ketika dibaca Arabnya dan dibaca Indonesianya ternyata bukan berbeda, ya. Namun menerjemahkan dia pahamnya ke sini gitu ya. Sementara penulis pahamnya ke sini, tapi nggak terlalu jauh juga ya. Untuk pegangan baik-baik saja. Lihat hadis ini, masya Allah,
Disampaikan dalam kata-kata yang indah seperti biasa Rasulullah SAW menyampaikan dengan mutiara-mutiara hikmah yang keluar dari lisannya, yang memang apa yang diucapkan itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua wahyu. Rasulullah qala Rasulullah ini diriwayatkan Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, saat berkata Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khataba an-nas. Rasulullah berdiri di depan manusia berkhutbah. Jadi kalau sekarang mungkin Rasulullah selesai, apakah selesai sholat maghrib, apakah selesai sholat isya, karena pada waktu itu jamaah sedang berkumpul. Selesai jamaah sedang berkumpul, Rasulullah berdiri ya, dan menyampaikan khutbah. Perlu diketahui oleh sahabat-sahabat semuanya, Rasulullah ini tidak pernah membiarkan ada perkumpulan kecuali di situ Rasulullah menyampaikan nasihat. Gunakan perkumpulan ini untuk memberikan nasihat. Maka bisa dipastikan oleh para sahabat dan para ulama menyatakan bisa jadi setiap kali sholat apa yang dilakukan Rasulullah nasihat, walaupun hanya menit. Perkumpulan itu kumpul, kasih nasihat. Itu yang dilakukan. Maka usiku yang harus kita kotor. Di sini digambarkan dengan kata-kata indah Rasulullah saat perkumpulan ada ataupun sedang banyak sahabat-sahabatnya, Rasul berdiri berkhutbah di depan para sahabat. Beliau katakan, la wallahi ma akhsha 'alaikum ayyuhan nas illa ma yukhriju Allah lakum min zakratil dunya. Demi Allah, aku tidak takut kemiskinan yang menimpa kalian. Jadi jika kalian miskin, itu kata Rasulullah, jika kalian ini tidak memiliki dunia dalam genggaman, aku tidak takut. Jika kalian tidak punya rumah, aku tidak takut. Jika kalian tidak punya kendaraan, aku tidak takut. Jika kalian bukan pejabat, aku tidak takut. Jika kalian tidak bergelimang harta, aku tidak takut. Itu kata Rasulullah SAW. Aku tidak takut dengan dijadikannya kalian tidak bergelimang dengan harta. Saya tidak takut, kata Rasulullah. Anda cuma makan sehari sekali, Anda cuma makan sehari 2 kali, hidup dalam keadaan sederhana. Saya tidak takut dengan kemiskinan yang kalian miliki. Itu kata Rasulullah. Ya, la wallahi ma akhsha 'alaikum, demi Allah aku tidak merasa takut dengan kekurangan yang kalian miliki. Coba nasihat Rasulullah. Lalu dia mengatakan apa? Dimana illa ma yukhriju Allah lakum min zakratil dunya, tapi justru yang aku takuti itu adalah apa? Kekayaan yang dimiliki oleh kalian. Justru yang aku takut ya zahratul dunya. Zahratul dunya itu adalah zahratul bunga dunia. Maksudnya apa bunganya dunia itu? Bukan bunga bang, bukan riba, bukan. Di sini zahratul dunia adalah bunganya dunia. Maksud di sini adalah kenikmatan dunia yang akan membuat kalian berdaya. Jadi justru yang aku takuti itu adalah ketika dunia berdampingan denganmu. Justru yang aku takuti adalah ketika dunia berada bersamamu. Kenapa? Karena bukan sulit untuk mengendalikan dunia yang ada dalam genggaman. Ini kata Rasulullah. Demi Allah aku tidak takut ketika kalian tidak punya rumah, tidak punya motor, tidak punya kendaraan, tidak bergelimang harta, tidak punya rumah yang bertingkat, tidak punya wah segala macam. Aku tidak takut. Anda akan bisa istiqomah. Tapi justru yang aku takut di zahratul dunia. Rasulullah akan zahratul dunia bunga. Kenapa? Bunga ini enak dipandang, wangi juga, tapi sedikit usianya, pendek. Ini kata-kata Rasulullah. Dunia itu dikatakan zahratul dunia. Kenikmatan dunia Rasulullah katakan zahratul dunia. Kenapa? Enak dipandang, enak dicium, tapi waktunya sangat sebentar. Nah dikatakan zahra. Coba lihat, ketika melihat ada orang rumahnya, bagus semuanya. Lihat apa lagi? Lihat pakaian, bagus pakaiannya. Lihat handphonenya, bagus handphonenya, masya Allah. Semuanya akan terzah, kelihatan bunga yang sedang makan. Lalu bukan hanya sekedar itu, tapi apa lagi? Wanginya ada. Tapi dinamakan kelatu zaman, waktunya sebentar. Rasulullah indah dunia itu Rasulullah katakan seperti itu. Iya, Rasulullah ini bisa dunia. Maksudnya apa? Karena memang bunga ini enak dipandang, enak dicium, namun usianya pendek. Kecuali bunga apa? Bunga plastik. Kalau bunga plastik lama bisa bertahun-tahun. Bunga plastik itu lama. Makanya
Dia nggak lebih lagi. Di zaman sekarang banyak manusia operasi plastik juga ya, biar nggak lebih lagi. Dan kemudian ada bunga plastik itu di salah satu dunia ya. Ini sekali lagi Rasulullah katakan, la wallahi ma akhsha 'alaikum ayyuhan nas. Tidak ada yang paling aku takuti untuk kalian semuanya wahai manusia. Yang paling aku takuti sesungguhnya memang yang paling lebih takut ya Rasulullah SAW adalah min zahratul dunya. Subhanallah, jabatan zahratul dunya. Apalagi banyak zahratul dunya. Sehingga jabatan zahratul dunya, lalu harta zahratul dunya. Masya Allah, pasangan hidup bisa jadi zahratul dunya kalau tidak bisa diarahkan. Nanti kita lebih lanjutkan. Lalu faqala rajul, ketika Rasulullah berkhutbah, faqala rajul, berdiri seorang laki-laki dan berkata, angkatan, ya Rasulullah, ayatil khair syar. Ya Rasulullah, apakah sesuatu yang baik itu akan mendatangkan keburukan? Masya Allah. Ya Rasulullah, apakah sesuatu yang baik yang kita miliki bisa saja mendatangkan keburukan? Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW. Ya Rasulullah saja. Tidak jawab. Rasulullah terdiam. Subhanallah. Jadi tidak langsung jawab, tidak langsung ikat jawabannya. Rasulullah terdiam. Beberapa saat dia. Dalam beberapa riwayat Rasulullah terus ketika, ya Rasulullah, apakah kebaikan itu yang kita miliki bisa mendatangkan keburukan? Rasulullah memandang. Rasulullah melanjutkan tausiah. Tapi yang rajin di sini Rasulullah melihat memandang, setelah itu diam. Setelah diam, Rasulullah bertanya lagi dengan mengatakan, Pak Qul, bagaimana kamu tadi? Subhanallah. Bagaimana kamu tadi? Coba kita lihat. Bagaimana tadi kamu berbicara apa tadi kamu? Orang berkata lagi, Qultu ya Rasulullah, aku tadi berbicara begini ya Rasulullah, ayatul khairu bisyar. Apakah kebaikan yang kita miliki bisa mendatangkan keburukan? Jadi kami yang besar sekali. Apakah kebaikan yang kita punya bisa mendatangkan keburukan? Rasulullah bertanya, tadi kamu bilang apa? Apakah kebaikan bisa mendatangkan keburukan? Rasulullah berjawab, sebelum saya terangkan itu tadi. Benar. Iya. Pada saat itu, futuhat sudah mulai yang namanya peperangan terjadi dalam beberapa hal seperti di perang Hunain, mendapatkan ghanimah banyak. Orang muslimat saat itu ketika mendapatkan ghanimah yang begitu banyak, bagaimana dia dapatkan? Banyak apa? Banyak harta. Banyak harta. Kalau dari ghanimah kira-kira harta lain apa harta dulu? Harta baik. Dari ghanimah rampasan perang. Hasil perang dapat ghanimah, dapat. Ini dapat. Rata-rata para sahabat berkumpul dengan harta yang ada dari ghanimah itu. Maka Rasulullah berkhutbah di sana. Beberapa riwayat karena saat itu kemenangan demi kemenangan bagi pasukan muslimin didapatkan, maka ghanimah berlimpah. Maka setiap orang mendapatkan ghanimah. Dan Rasul begini, aku tidak takut kepada kalian dalam keadaan kekurangan. Justru yang aku takuti ada dunia yang mendapatkan oleh dirimu. Dunia yang sekarang berada di genggaman. Itu maksudnya. Sekarang coba ada banyak hal yang tadinya subhanallah mungkin. Istiqamah masjid, istiqamah silaturahim, istiqamah apa. Akhirnya karena dunia yang telah melipnya, masjid itu sudah jarang, silaturahim itu sudah jarang, ini pun jarang. Dia ini kemarin diikat oleh masjid karena merasa buntan istilahnya seadanya. Tapi sekarang karena dunia yang telah mengikatnya, sampai lagi sholat pun pikirannya kemana? Diikat oleh dunia. Maka itu yang sangat khawatir dari Rasulullah SAW. Maka sahabat bertanya, di punten bahasa, ya Rasulullah, apakah harta yang baik yang kami dapatkan dari ghanimah itu bisa saja menimbulkan keburukan? Jadi harta baik, apakah bisa harta baik ini menjadikan jalan buruk buat kami? Apakah bisa sesuatu yang baik yang kami dapatkan malah menunjukkan kepada keburukan? Rasul terdiam. Dan Rasulullah minta mengulangi pertanyaan. Kata Rasulullah bila mengatakan, kaifa qult? Bagaimana kamu bisa diulang tadi pertanyaan? Ya Rasulullah, qultu, ayatul khair syarr. Apakah bisa jadi kebaikan itu menumbuhkan keburukan? Ini jawaban Rasulullah. Iya. Apa Rasulullah? Ini perumpamaan ini. Innal khaira la ya'ti illa bi khair. Sesungguhnya
kebaikan sejati hanya bisa membuahkan kebaikan. Ulangi. Sesungguhnya kebaikan yang hakiki, kebaikan yang sejati hanya bisa mengarahkan ke dalam kebaikan. Segitu saja udah jelek banget bahasanya. Kalaulah harta yang baik, harta yang halal, itu akan mengarahkan ke dalam pribadi kehidupan Anda, mengarahkan kepada yang baik-baik, kepada yang halal. Subhanallah. Jadi dengan mengatakan sampai maksudnya apa? Tapi yang mati banyak kok sekarang orang naik haji ongkosnya dari korupsi bisa. Ada orang yang berkurban tapi nggak tahu hartanya dari mana, kadang-kadang nggak beres bisa. Benar. Maksud disini secara panjang dengan mengatakan innal khaira la ya'ti illa bi khair. Kebaikan itu hanya akan mendatangkan kebaikan. Maksudnya adalah harta yang baik ditempatkan di tempat yang baik, nanti di akhirat akan menggiring dia ke tempat yang baik adalah jannah. Jadi pahami ya. Misalnya harta yang baik, serahkan ke jalan yang baik. Harta yang baik ini akan mengarahkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan innal khaira la ya'ti illa bi khair. Subhanallah. Kebaikan yang sesungguhnya hanya akan datang dan mengarahkan kepada itu. Punten, kalau di dunia selalu menyampaikan demikian. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bertakwa Allah, terutama untuk ayah anda, untuk ikhwah, untuk bapak-bapak, untuk para suami yang memang namanya juga adalah untuk mencari nafkah demi keluarganya. Al-Quran sudah tegas mengatakan nisa'ukum harfun lakum fa'tu harfakum anna syi'tum. Dikatakan harfun lakum itu adalah ladang buat kalian bercocok tanam. Ketika kalian menyimpan pohon cabai di sana akan tumbuhlah cabai. Ketika ditanamkan pohon apa akan tumbuh itu sama. Ikhwan, apa yang telah ditanamkan di perut istri kita itu yang tumbuh. Maksudnya anak bukan tumbuh matanya dengan makanan yang kita kasih, tumbuh telinganya dengan makanan yang kita kasih, tumbuh apalagi lisannya dengan apa yang kita kasih. Seminggu aja nggak makan, Allah maaf kasih juga. Kita kasih makan berarti menumbuhkan semua yang ada. Dan ketika kita kasih makan, matanya tumbuh dengan makanan yang kita kasih, telinganya tumbuh dengan telinga yang kasih makanan yang kita kasih, tangannya, kakinya, lisannya, hidungnya, rambutnya, semuanya tumbuh dari makanan yang kita kasih. Kalau seandainya makanan ini tidak baik yang kita kasih, tidak ada kebaikan, tidak ada khair yang kita katakan, maka matanya tumbuh dengan sesuatu yang haram, maka telinganya tumbuh dengan telinga yang haram, maka hidungnya, lisannya, kakinya, tangannya, hatinya tumbuh berkembang dengan sesuatu yang haramkan. Maka punten, itu yang Anda tanamkan, itulah tumbuhan. Matanya tumbuh dengan mata yang haram. Karena apa? Makanan yang dikasih adalah makanan yang tidak halal. Tumbuh menjadi mata. Maka apa yang dikatakan? Yang haram itu akan mencari sesuatu yang haram lagi. Dipakai ngaji Quran, mumet. Dipakai ngaji Quran, ruwet. Dipakai ngaji Quran, ngantuk. Dipakai ngaji Quran, gelap kelihatannya. Tapi kalau melihat opa-opa bicara, tahu bicara? Jelas seperti itu. Lagi rame opa itu apa tuh? Seperti apa main opa katanya? Subhanallah. Jadi kalau ada sesuatu yang aneh-aneh, tuh hebat, segala macam. Tapi pun dan usikum wa iyaya nafsi bertakwa Allah. Ini yang sangat mengerikan sekali. Telinga pun sama, dengarkan ngaji Quran enggak? Kenapa sih saya kalau dengar ngaji Quran susah banget? Ya kenapa ya? Jawabannya apa? Pertanyaannya, kita kasih makan apa yang kita ini? Termasuk kita sendiri. Kita kasih makan apa tiap hari? Maka dengan mengatakan ayat, dengan mengatakan Quran, apakah kebaikan bisa mendatangkan keburukan yang sebenarnya? Kebaikan itu hanya akan mengarahkan ke dalam kebaikan. Sebenarnya demikian. Berarti apa? Keburukan hanya akan mengarahkan keburukan. Bayangkan kalau seandainya Masya Allah, tabarakallah, harta halal yang didapatkan dikasih ke istrinya, tumbuh dengan mata yang halal. Kalau tumbuh mata yang halal, yang dicari itu yang halal-halal yang baik-baik sesuai syariat. Masya Allah. Tumbuh ke telinga yang halal, Masya Allah, yang dengar itu yang halal yang baik-baik. Jadi bayangkan. Maka punten saya selalu menyampaikan dengan mengatakan, kenapa ya akhlak saya bisa berubah? Dulu saya senang puasa, senang kemis. Dulu saya senang sekali tahajud.
Dulu saya senang sekali Tuhan. Dulu saya senang sekali untuk misalnya apa? Bersilaturahim. Dulu saya senang sekali untuk ngaji di majelis taklim. Kenapa sekarang tidak ada? Cek yang pertama kali itu adalah apa yang membuat Anda seperti ini. Yang pertama kali tolong cek dulu makanannya ya. Akan numbuh, akan jadi. Kau usah jauh-jauh. Kau usah jauh-jauh apa yang terjadi. Punten. Mungkin semuanya pernah bagi teman-teman yang pelihara ikan di rumahnya, atau pelihara burung di rumahnya, atau pelihara kucing di rumahnya. Punten. Ketika ada sesuatu makanan yang salah kepada kucing, bisa jadi kenapa bulunya rontok? Kenapa bulunya gini? Oh ternyata makanannya berubah. Jadilah rontok. Ini kenapa hajinya rontok ya? Makanannya. Ini kenapa bacaan Qurannya rontok ya? Makanannya. Sampai kalau melihat ikan koi, iya, makanannya beda-beda. Ini makanan ini nanti akan keluar apanya?